yaitu sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntatein, dibentuk dari kata sun dan tatein. Sun berarti dengan dan tatein berarti menempatkan. Istilah suntatein secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata-kata menjadi kalimat. Menurut Farhat tahun 1992 halaman 70 dalam buku Suhardi tahun 2008 halaman 31 sampai 32. Selanjutnya yaitu pengertian sintaksis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sticker tahun 1969 halaman 21. Sintaksis adalah ilmu yang membahas pola-pola penggabungan kata-kata menjadi kalimat. Yang kedua yaitu menurut Mulyono tahun 1976 halaman 103. Sintaksis adalah studi tentang kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, rasa dan kalimat. Yang ketiga yaitu menurut Farhat tahun 1982 halaman 70. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang menyelidiki semua hubungan antar kata dan antar kelompok kata atau frasa dalam satuan dasar, yaitu kalimat. Selanjutnya yaitu ada alat-alat sintaksis. Yang pertama yaitu urutan, yang kedua yaitu bentuk kata, yang ketiga yaitu intonasi, yang keempat yaitu partikel atau kata tugas. Baiklah, di sini yang pertama yaitu urutan. Urutan menentukan makna gramatikal. Contohnya seperti tinggi gunung, gunung tinggi, hutan perawan, perawan hutan, pengusaha wanita, wanita pengusaha. Selanjutnya yaitu ada bentuk kata. Bentuk kata diperlihatkan oleh afiks untuk memperlihatkan makna gramatikal. Contohnya, Michael and Chun menikahi Cici. Cici dinikahi Michael and Chun. Roberta Solihin memeluk Juwita. Juwita dipeluk Roberta Solihin. Yang ketiga yaitu ada intonasi. Intonasi dipakai untuk menjelaskan amanat yang hendak disampaikan dan menentukan makna serta modus kalimat. Contohnya, jambu monyet. Jambu monyet, dia sudah tidur. Dia sudah tidur. Makan. Makan. Yang keempat yaitu ada partikel atau kata tugas. Partikel memiliki ciri membedakan dengan kategori kata lain. Contohnya, dari, ke, di, pada, atau, koma, dan. Contohnya seperti saya titik-titik Bandung. Jawabannya dari, ke, atau di. Selanjutnya dalam sintaksis juga memiliki unit analisis atau satuan sintaksis. Yang pertama yaitu kata, yang kedua yaitu frasa, yang ketiga yaitu klausa, dan yang keempat yaitu kalimat. Kata di sini berarti satuan gramatikal bebas terkecil atau berpotensi untuk berdiri sendiri. Sedangkan frasa adalah satuan yang secara hierarkis berada di atas kata. Yang ketiga yaitu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, atau keterangan maupun tidak, dan berpotensi menjadi kalimat. Yang keempat yaitu kalimat. Menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 92, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Oke, baiklah kita lanjutkan pada materi kedua, yaitu materi tentang semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti, asal-usul, pemakaian, perubahan, dan perkembangannya. Menurut buku Ordin Rosidin tahun 2022 halaman 164. Adapun pendapat dari Palmer tahun 1981 halaman 1 menyatakan bahwa semantik merupakan istilah teknis
dinamis yang mengacu pada telaah makna, sementara makna menjadi bagian dari bahasa, semantik menjadi bagian dari linguistik. Selanjutnya yaitu menurut pendapat Suwandi, tahun 2008 halaman 9, bahwa semantik adalah cabang linguistik yang bertugas menelaah makna kata, bagaimana mulainya kata, bagaimana perkembangannya, dan apa sebab terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Dalam semantik juga terdapat ragam makna. Makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain berdasarkan jenis semantiknya, nilai rasa, referensi, dan ketepatan makna. Menurut Krida Laksana, tahun 1984, halaman 120, mengemukakan adanya berbagai ragam makna, yaitu makna denotatif, konotatif, hakikat, intensi, ekstensi, kognitif, leksikal, gramatikal, luas, sempit, pusat, referensial, kontekstual, konstruksi, dan sebagainya. Sipley juga menyatakan berbagai jenis makna, yaitu makna emotif, makna kognitif, makna deskriptif, makna referensial, makna piktorial, makna kamus, dan makna inti. Selanjutnya, dalam semantik juga terdapat relasi makna. Dalam suatu bahasa, makna kata saling berhubungan. Hubungan itu disebut relasi makna. Terdapat pelbagai wujud relasi makna yang menjadi bahasan dalam studi semantik, yaitu homonimi, polisemi, sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi, makna asosiatif, makna situasif, makna etimologis, ambiguitas, dan redundansi. Dalam semantik juga terdapat perubahan makna. Menurut Suwandi, tahun 2008 halaman 122 memformulasikan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan makna menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor linguistik, yang kedua yaitu faktor kesejarahan, yang ketiga yaitu faktor sosial masyarakat, yang keempat yaitu faktor psikologis, dan yang terakhir yaitu yang kelima faktor kebutuhan kata baru. Dalam perubahan makna juga terdapat pergeseran makna. Bentuk adanya gerak dinamis dalam bahasa dapat berupa perubahan makna, perluasan makna, penyempitan makna, dan pergeseran makna. Dikatakan pergeseran makna karena dengan pergantian lambang atau simbol makna semula masih berkaitan erat, tetapi ada makna tambahan atau eufemisme yang menghaluskan pertimbangan akibat psikologis bagi lawan bicara atau orang yang mengalami makna yang diungkapkan kata atau frasa yang disebutkan. Selanjutnya, di dalam pergeseran makna juga terdapat beberapa sistem oposisi. Yang pertama yaitu sistem oposisi bahasa. Di dalam Hazanah linguistik terdapat istilah oposisi atau opposition yang berarti pasangan. Sistem oposisi berarti pola pasangan dalam bahasa. Selanjutnya yaitu sistem oposisi fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan arti. Oleh karena itu, fonem bersifat fungsional dan distintif. Yang ketiga yaitu sistem oposisi silabe atau suku kata. Selain terdapat oposisi fonem, terdapat pula oposisi silabe. Dua buah kata yang memiliki perbedaan pada salah satu silabe akan menunjukkan perbedaan arti. Selanjutnya yaitu ada sistem oposisi kata. Dalam sebuah kalimat, peranan kata sangatlah penting. Keberadaan dan bentuk kata dalam konteks kalimat sangat menentukan arti yang dikandung oleh kalimat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sistem oposisi kalimat. Pada dasarnya, makna sebuah kalimat ditentukan oleh 4 hal, yaitu urutan kata, bentuk kata, kata tugas, dan intonasi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.